adik-adik. Nah, pada video kali ini kakak akan membagikan pembahasan soal-soal post-test dari program linear. Ikutin terus ya videonya. 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia soal untuk nomor 1. Kita mulai pembahasan untuk nomor 1 ya. Nomor 1 itu yang ditanya nilai maksimum, oke? Berarti untuk mencari nilai maksimum kita perlu menggambar daerah penyelesaian. Oke, di sini yang menjadi garis kendala atau batas kendalanya adalah yang ini ya. Yang ini dan yang ini. Oke. Kita buat terlebih dahulu untuk yang X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10 ya. X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Oke, yang ini kita misalkan dengan tanda sama dengan ya. X tambah 2Y sama dengan 10. Oke, kenapa? Karena dia ada kurang dari sama dengan ya. Kita mau menentukan titik potong. Oke, yang pertama kita substitusikan jika X sama dengan 0. Berarti 2Y nya sama dengan 10 kan? Karena 0 ditambah 2Y itu sama dengan 2Y, maka dia sama dengan 10 kan? Berarti 2Y nya sama dengan 10. Berarti Y nya sama dengan 10 per 2. Oke, 10 per 2 itu hasilnya adalah 5. Oke, maka titik yang kita peroleh adalah titik 0,5. Oke, sorry, ini ada satu titik terhapus. Oke, sekarang setelah X-nya sama dengan 0, kita lanjutkan jika Y-nya yang sama dengan 0 ya. Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 10. Berarti titiknya yang ini adalah 10,0. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertidaksamaan yang kedua. Yang ini ya, yang 2X tambah Y kurang dari sama dengan 11. Oke, masih sama, kita misalkan dulu menjadi 2X tambah Y sama dengan 11. Oke, kita masukkan untuk X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 11. Berarti titiknya yang ini adalah 0,11. Kemudian, jika Y-nya sama dengan 0, berarti 2X-nya sama dengan 11. Berarti X sama dengan 11 per 2. Atau bisa kita buat menjadi 5 1 per 2 ya. Maka titiknya 5 1 per 2,0. Oke, dari dua buah titik ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, akan bisa dibentuk menjadi dua buah garis batas. Oke, yang pertama untuk yang ini 0,5 dan 10,0. Yang ini ya, ini 0,5, yang ini 10,0. Oke, keduanya kita hubungkan menjadi satu garis. Oke, kemudian yang 0,11 yang ini ya. Kemudian 5 1 per 2,0 yang ini. Oke, ini kita hubungkan juga menjadi satu buah garis. Oke, setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Oke, di sini kakak mensubstitusikan titik 0,0 supaya mudah. Pertama kita substitusikan dulu ke pertidaksamaan yang pertama. 0 ditambah 2 kali 0 itu 0 ya. 0 itu kurang dari sama dengan 10. Benar berarti ya. Berarti dia menghasilnya mendekati 0,0. Ke sini berarti. Oke. Kemudian kakak substitusi lagi 0,0 ke pertidaksamaan yang kedua. 2 dikali 0 ditambah 0. Berarti ini 0 kan? 0 kurang dari sama dengan 11. Benar ya? Berarti kita juga harus mendekati titik 0,0. Oke, yang terarsir 2 kali itulah yang dinamakan daerah penyelesaian. Yang ini ya, DHP. Ini kan yang terarsir 2 kali. Oke, untuk menentukan nilai maksimum kita perlukan dulu titik pojoknya. Oke, yang pertama titik pojok di daerah penyelesaian itu ada yang ini ya. Maka buat ini titik A, koordinatnya 0,5. Oke.
Kemudian ada titik B yang ini. Cuma ini belum tahu, nanti kita cari dulu berapa koordinatnya. Dan yang ketiga yang ini. Ini titiknya adalah 51/2,0. Oke, kita akan cari koordinat titik B. Pak buat di sini ya. Koordinat titik B. Nah, titik B ini adalah perpotongan dari dua buah garis tadi kan. Makanya kita eliminasi garis X tambah 2Y sama dengan 10. Yang ini dan garis yang ini 2X tambah Y sama dengan 11. Oke, di sini kakak akan mengeliminasi X-nya. Berarti yang di atas kali 2, yang di bawah tetap kali 1 ya. Nah, 2 kali X itu 2X, ditambah 2 kali 2 itu 4Y ya. Sama dengan 2 kali 10 itu juga 20. Kemudian yang di bawahnya karena dia dikali 1 berarti tetap ya. Oke, baru bisa kita eliminasi. Oke, 2X kurang 2X itu hasilnya 0. Oke, 4Y dikurang Y itu hasilnya adalah 3Y. 20 kurang 11 itu hasilnya adalah 9. Maka Y-nya sama dengan 3. Karena 9 bagi 3 itu adalah 3. Oke, setelah itu kita substitusikan nih. Kakak substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama ya, supaya lebih sederhana. Berarti X ditambah 2Y sama dengan 10. X ditambah 2 dikali Y-nya kita masukin. Y-nya 3 tadi kan, sama dengan 10. Berarti X ditambah 2 kali 3 itu 6 sama dengan 10. X-nya sama dengan 10 dikurang 6, maka X-nya sama dengan 4. Kita perolehlah koordinat B itu adalah 4,3. Yang ini berarti 4,3. Oke, baru kita cari yang ditanya. Yang ditanya tadi kan adalah fungsi objektif ya. Berarti kita cari di sini fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya kita substitusikan satu persatu titik tadi ke ininya, bentukannya tadi ya. Oke, yang pertama itu untuk titik, kakak buat di sini ya. Ini titik pojok. Oke, yang di sebelahnya adalah K sama dengan 3X tambah 4Y ya. Oke. Nah, kita substitusikan. Oke. Untuk titik yang pertama itu adalah titik A-nya. Titik A tadi 0,5 ya. Baru kita masukin ke sini. 3 dikali 0 ditambah 4, Y-nya kan 5 dikali 5 berarti 20. Kemudian titik B-nya 4,3 berarti 3 kali 4 ditambah 4 kali 3 kan. Ini 12, yang ini juga 12, berarti hasilnya adalah 24. Oke, yang C itu titiknya tadi 51/2,0. Oke, berarti 3 dikali 51/2 tadi kan sama aja dengan 11/2 kan. Oke, ditambah 4 kali 0 berarti yang ini 33/2, atau bisa kita buat menjadi 16,5. Nah, dari ketiga ini kita cari yang mana nilainya yang paling besar, karena yang dia tanya adalah nilai maksimum kan, nih nilai yang terbesar. Berarti nilai maksimumnya adalah 24. Nah, inilah nilai maksimum. Nah, itulah tadi pembahasan untuk nomor 1. Sekarang kakak lanjutin ya ke nomor 2. Berikut ini soalnya. Pembahasan untuk nomor 2. Nah, pada nomor 2 ini kita misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan terlebih dahulu mangga itu dengan variabel X ya. Ini variabel X. Kemudian pisangnya dengan variabel Y. Oke, yang kakak beri stabilo warna
warna hijau ini, kemudian yang warna biru ini. Nah, kalian bisa ulang. Oke, kita mulai pembahasan untuk nomor 2. Oke, sekarang kalian perhatikan yang kakak highlight dengan warna hijau ini adalah hal-hal yang diketahui yang berguna untuk membuat pemodelan matematika. Sedangkan yang kakak highlight warna biru ini yang berguna nanti membuat fungsi objektif. Oke, langkah pertama kita misalkan dulu mangga dengan X dan pisangnya dengan Y. Oke, kita buat di sini ya, ini X dan yang ini Y. Oke, sekarang kita masukkan informasi penting tadi ke dalam tabel ya. Oke, untuk mangga kita lihat, mangga itu dibeli dengan harganya 8.000. Berarti kita buat di sini 8.000 ya. Oke, karena mangganya variabelnya X, maka kita buat di sini 8.000 X. Kemudian pisang. Nah, pisang itu dibeli dengan harga 6.000. Berarti kita buat di sini 6.000. Karena pisang itu variabelnya Y, maka kita buat di sini variabelnya Y. Oke, sekarang batasan. Batasannya nih, modal yang tersedia adalah 1.200.000 ya. Berarti kita buat di sini batasannya 1.200.000 karena dia beli dengan modalnya 1.200.000. Kemudian kita lihat gerobak hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180. Berarti jumlah yang bisa dimuat oleh gerobak itu hanya 180. Dia tidak mengatakan berapa banyak mangga dan berapa banyak pisang. Berarti kita buat mangganya X dan pisangnya Y. Oke, kita perolehlah sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya ya. Yang pertama itu kita punya 8.000 X ditambah 6.000 Y sama dengan 1.200.000. Oke. Di sini kakak sederhanakan supaya angkanya lebih kecil menjadi 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 600. Oke, sorry ya, yang ini harusnya kurang dari sama dengan, bukan sama dengan. Maaf. Kenapa dia kurang dari sama dengan? Karena batasannya tuh modalnya paling besar hanya 1.200.000 ya untuk membeli mangga dan pisang. Tidak lebih dari 1.200.000, makanya dia kurang dari atau sama dengan. Oke, yang kedua itu kita punya sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya yang ini ya. X ditambah Y kurang dari sama dengan 180. Karena dia muatannya paling banyak 180 ya, tidak bisa lebih, jadi dia hanya bisa kurang atau sama dengan 180. Oke, jangan lupa syarat karena ini program linear ya. Syaratnya X harus lebih besar sama dengan 0 dan Y harus lebih besar juga sama dengan 0. Oke, setelah itu kita akan mencari titik potong. Oke, titik potong kakak buat di sebelah sini ya. Untuk apa kita mencari titik potong? Untuk menentukan daerah penyelesaiannya nanti, karena kita harus menggambar daerah penyelesaian ya. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama itu ada 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 600. Nah ini kakak misalkan dengan 4X tambah 3Y sama dengan 600. Oke, sekarang kita substitusikan 0,0 ya. Berarti X-nya sama dengan 0. Berarti 3Y sama dengan 600 ya. Karena 4 kali 0 itu kan 0, ditambah 3Y sama dengan 600. Berarti 0 tambah 3Y. Berarti 3Y kan sama dengan 600. Maka Y-nya itu sama dengan 600 bagi 3 itu kan hasilnya 200. Kita perolehlah titik 0,200. Oke, setelah X-nya sama dengan 0, kita lanjutkan dengan Y-nya yang sama dengan 0. Jika Y-nya sama dengan 0, berarti 4X sama dengan 600 ya. Maka X-nya sama dengan 600 bagi 4 itu 150. Berarti titiknya 150,0. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke pertidaksamaan yang kedua. Yang itu pertidaksamaannya yang X
tambah Y kurang dari sama dengan 180. Oke, ini masih sama, kita misalkan terlebih dahulu dengan tanda sama dengan, menjadi X tambah Y sama dengan 180. Oke, setelah itu kita substitusikan titik 0,0, berarti X sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 180. Berarti titiknya 0,180. Kemudian, Y-nya yang sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 180. Berarti titiknya 180,0. Oke, dari keempat titik potong tadi, kita akan bentuk dua buah garis batas ya. Yang pertama kita gambar terlebih dahulu untuk garis 0,200 dan 150,0. Yang ini dan yang ini ya. Oke, kita hubungkan kedua titik menjadi satu buah garis. Oke, setelah itu untuk 0,180 dan 180,0. Oke, kita hubungkan lagi menjadi satu buah garis ya. Bentar. Oh ini, oke, sip. Nah, setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, kita uji titik 0,0 ya. Kita lihat apakah dia menjauhi atau mendekati. Pertama, kakak uji 0,0 ke pertidaksamaan yang ini. Yang pertama, berarti 4 kali 0 ditambah 3 kali 0. Berarti ini 0 ya. 0 kurang dari 600. Bener ya? Berarti hasilnya mendekati titik 0,0 yang ini. Oke, kemudian yang kedua itu X tambah Y kurang dari sama dengan 180. 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya, kurang dari sama dengan 180. Benar ya, karena benar kita harus mendekati daerah 0,0 atau titik 0,0 di sini. Oke, yang terarsir dua kali adalah himpunan penyelesaian yang ini ya. Oke, sekarang kita tentukan titik pojok. Oke, titik pojok yang pertama yang berada di daerah himpunan penyelesaian itu yang ini. Ini adalah titik A. Titik A-nya koordinatnya adalah 0,180. Oke, yang kemudian ada yang ini ya. Yang ini titik B. Nah, nanti kita cari titik B-nya dengan cara eliminasi. Oke, yang ketiga ada yang ini. Nah, yang ini koordinatnya adalah 150,0. Oke, sekarang kita akan cari koordinat titik B. Oke, Kak tulis di sini ya. Oke, kita akan mengeliminasi kedua garis ini ya. Kakak gunakan yang persamaan tadi, yang 4X ditambah 3Y sama dengan 600. Kemudian X tambah Y sama dengan 180. Oke, di sini kakak akan mengeliminasi X-nya, berarti di atas kakak kali 1, di bawah kakak kali 4 ya. Karena dia kali 1 yang bagian atas, berarti tetap tidak ada perubahan. Oke, yang bawah berarti 4 kali X itu 4X ya, ditambah 4 kali Y 4Y. Kemudian 4 kali 180 itu hasilnya 720. Baru kita eliminasi. 4X dikurang 4X itu hasilnya 0 ya. Oke. 3Y dikurang 4Y itu hasilnya negatif Y. 600 dikurang 720 itu hasilnya negatif 120. Atau Y-nya sama dengan 120 ya, karena sama-sama dibagi negatif 1. Oke, setelah itu kita substitusikan. Kakak akan substitusikan ke persamaan kedua agar lebih sederhana. X tambah Y sama dengan 180. Oke, X ditambah, kita masukkan Y-nya 120 tadi kan, sama dengan 180. Maka X sama dengan 180 dikurang 120 ya. Berarti X-nya sama dengan 60. Oke, kita perolehlah titik titik B. Titik B-nya
adalah 60,120. Oke. 60, oke. Setelah itu kita akan mencari laba maksimumnya. Oke, dengan cara memasukkan ketiga titik pojok tadi ke dalam fungsi objektifnya. Oke, fungsi objektifnya yang mana? Yang kakak highlight warna biru, yang ini ya. Nih, dia bilang harga jualnya 9.200 dan itu untuk mangga ya. Untuk pisang itu harga jualnya 7.000. Tapi ingat, ini adalah dia minta laba atau keuntungan. Keuntungan itu sama saja dengan harga jual dikurang dengan harga beli. Oke? Karena harga jual mangga itu 9.200, maaf. Berarti kita kurang dengan harga belinya 8.000 ya. Berarti 9.200 dikurang 8.000. Nah, itu hasilnya adalah 1.200 ya. Oke, berarti kita buat di sini 1.200. Nah, sekarang kan dia mangga. Kalau mangga tadi variabelnya kita misalkan dengan X, maka kita buat 1.200X ditambah. Nah, pisang itu harga jualnya 7.000. Sekarang lihat, pisang itu harga belinya tadi 6.000. Berarti 7.000 dikurang 6.000 ya untuk mencari laba karena dia minta laba. Berarti hasilnya adalah 1.000. Ingat, pisang tadi variabelnya Y. Oke, kita masukkan dari titik pojok yang A. Yang A itu 0,180. Berarti 1.200 dikali 0 ditambah 1.000 dikali 180. Hasilnya adalah 180.000. Kemudian yang B itu 60,120. Oke, kita masukkan 1.200 kali 60 ya, ditambah 1.000 dikali 120. Nah, itu hasilnya adalah 192.000 ya. Oke, dan yang C tadi titiknya adalah 150,0. Kita masukin 1.200 dikali 150 ditambah 1.000 kita kalikan dengan 0. Nah, itu hasilnya adalah 180.000. Nah, dari ketiga ini tadi, ketiga laba yang telah kita hitung, kita lihat mana hasilnya yang paling besar karena dia minta yang maksimum ya. Dan yang paling besar itu adalah 192.000. Yang ini ya. Oke. Yang ini. Yang kakak highlight. Oke. Nah, jadi laba maksimumnya itu adalah 192.000 rupiah. Oke, itulah tadi pembahasan untuk nomor 2. Kita lanjutin ke nomor 3 ya. Dan ini dia soal nomor 3. Kita mulai pembahasan untuk nomor 3 ya. Jadi di nomor 3 tadi dikatakan bahwa nilai maksimum dari fungsi ini X tambah Y kurang negatif 4. Nah, syarat yang memenuhi adalah 3X tambah 8Y kurang dari sama dengan 340 dan 7X tambah 4Y kurang dari sama dengan 280. Ada syarat X dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kita akan menentukan batas kendalanya dulu ya. Kita akan buat garis batasan dari yang ini 3X tambah 8Y kurang dari sama dengan 340 dan yang ini ya. Oke, kita mulai yang pertama dulu. 3X tambah 8Y kurang dari sama dengan 340. Nah, di sini kakak misalkan kurang dari sama dengannya dengan sama dengan ya. 3X ditambah 8Y sama dengan 340. Oke, maka kita gantikan variabel X ini dengan 0 karena kita menggunakan titik 0,0. Berarti 3 dikali 0 ditambah 8Y sama dengan 340 ya.
Ini 0, berarti 8Y sama dengan 340. Maka Y-nya sama dengan 340 dibagi 8. Dan hasilnya adalah Y-nya itu sama dengan 42 1/2. Oke, berikutnya kita gantikan Y-nya yang sama dengan 0. Berarti di sini kakak buat 3X ditambah 8 kali 0 sama dengan 340. 3X ditambah ini 0 ya. Oke, sama dengan 340. Berarti 3X sama dengan 340 ya. Maka X-nya itu sama dengan 340 dibagi 3, atau sama dengan hasilnya adalah 113 1/3. Oke, kemudian kita akan cari titik potong untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 7X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 280. Oke, masih sama seperti yang awal. Yang ini juga kita akan misalkan dengan sama dengan ya. Oke, kita substitusikan titik 0,0. Oke, 7 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 280 ya. Oke, maka 4Y-nya sama dengan 280 ya. Y-nya sama dengan 280 dibagi 4. Dan Y-nya sama dengan 70. Oke, sekarang kita gantikan Y-nya yang menjadi 0. Berarti 7Y ditambah 4 kali 0 sama dengan 280 ya. Ini 4 kali 0 itu 0. Berarti 7Y-nya sama dengan 280. Y-nya sama dengan 280 dibagi 7, atau sama dengan 40. Oke, di sini kita sudah punya 4 buah titik potong ya. Oke, nah ini tadi kalau X-nya sama dengan 0, yang ini jika Y-nya sama dengan 0, yang ini juga X-nya sama dengan 0, yang ini tadi Y-nya sama dengan 0. Oke, titiknya yang ini adalah 0,42 1/2. Oke, kemudian yang ini 113 1/3,0. Nah, yang ini titiknya adalah 0,70. Dan yang ini titiknya 40,0. Oke, kita substitusikan keempat titik ini ke dalam grafik untuk menentukan daerah penyelesaian. Oke, yang pertama itu ada 42 1/2. Oke, sorry ini kurang ya, kakak buat dulu. Oke, dengan 113 1/3 yang ini berarti ya, kita hubungkan menjadi satu buah garis. Oke, kemudian titik potong untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 0,70 dan 40,0. Sama, ini juga kita hubungkan menjadi satu buah garis. Oke, setelah itu kita akan arsir daerah penyelesaian dengan cara mensubstitusikan titik 0,0 ke sistem pertidaksamaannya ya. Oke, yang pertama kita masukkan ke sini ya. 3 kali 0 itu 0 ditambah 8 kali 0 itu 0. 0 ditambah 0 itu 0. 0 benar ya, kurang dari sama dengan 340. Maka kita arsir mendekati titik 0,0. Oke, yang berikutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, kita substitusikan 0,0 juga ya. 7 kali 0 itu 0, ditambah 4 kali 0 itu juga 0. 0 ditambah 0, 0 kurang dari sama dengan 280. Itu juga benar ya, maka kita arsir juga mendekati titik 0,0. Oke, yang terarsir lebih dari satu kali itu adalah daerah penyelesaiannya, atau kakak buat di sini HP. Barulah kita tentukan titik pojoknya ya. Oke, yang pertama ada titik A. Titik A itu koordinatnya adalah 0,421/2 ya. Kemudian ada titik B. Titik B belum diketahui koordinatnya, nanti kita cari dengan cara mengeliminasi. Dan yang kedua ada titik C. Titik C itu koordinatnya 40,0. Oke, baru kita cari koordinat B-nya ya. Oke,
untuk koordinat titik B. B ini adalah perpotongan dari dua buah garis batas. Makanya kita akan eliminasi persamaannya. Di sini kakak pakai yang sama dengan ya. Berarti yang pertama 3x ditambah 8y sama dengan 340. Kemudian yang kedua itu ada 7x ditambah 4y sama dengan 280. Di sini kakak akan mengeliminasi variabel x-nya. Berarti yang di atas kali 7, yang di bawah dikali 3. Oke, berarti 7 kali 3 itu 21x ditambah 56y sama dengan 2380. Dikalikan aja ya, seperti biasa. Ini juga 3 kali 7 itu 21x ditambah 3 kali 4 itu 12y sama dengan 3 dikali 280 itu 840. Kita eliminasi. 21x dikurang 21x itu 0 hasilnya. 56y dikurang 12y itu hasilnya 44y sama dengan 2380 dikurang 840 itu hasilnya adalah 1540. Maka y-nya itu adalah 1540 dibagi 44 ya. Hasilnya adalah 35. Maka koordinat untuk y-nya adalah 35. Kemudian kita cari yang x. Yang x kakak akan substitusi ke persamaan yang kedua agar lebih sederhana. Oke. Berarti 7x ditambah 4 dikali y-nya tadi 35 ya, sama dengan 280. 7x ditambah 4 dikali 35 itu hasilnya adalah 140 sama dengan 280. Maka 7x-nya sama dengan 280 dikurang 140. Oke, kakak lanjutin ke sebelah sini ya. Maka 7x-nya sama dengan 280 kurang 140 itu adalah 140 ya. Maka x-nya sama dengan 140 dibagi 7 atau sama dengan 20. Nah, kita perolehlah koordinat titik B-nya itu adalah 20,35. Oke, sekarang kita akan tentukan nilai maksimum dari yang ditanya di soal ini ya, fungsi ini. Oke, dengan cara memasukkan titik pojoknya tadi. Titik pojok yang pertama ada koordinat A. Koordinat A tadi 0,421/2. Oke, kita masukin. X-nya 0 ditambah Y-nya 421/2 dikurang 6. Nah, hasilnya itu adalah 36,5. Oke, koordinat yang B tadi yang kita cari yaitu 20,35 ya. Berarti 20 dikurang 35 dikurang 6. Nah, itu hasilnya adalah 49. Dan yang terakhir itu ada koordinat C. Koordinat C tadi 40,0. Berarti 40 ditambah 0 dikurang 6. Hasilnya adalah 34. Oke, karena pada soal dia tanya nilai maksimum, kita cari mana nilainya yang paling maksimum atau yang paling besar. Dan nilai yang paling besar adalah 49. Nah, jadi jawabannya adalah 49. Oke, itulah tadi pembahasan untuk nomor 3. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan untuk nomor 4. Nah, ini dia soal nomor 4. Oke, kita mulai pembahasan untuk nomor 4 ya. Oke, di sini hal-hal yang diketahui pada soal kakak highlight warna hijau atau warna kuning ini ya. Kemudian untuk hal-hal penting yang akan menjadi fungsi objektif kakak highlight warna biru. Oke, pertama kita misalkan terlebih dahulu ya. Produk A itu dengan variabel X. Kemudian produk B itu dengan variabel Y. Oke. Setelah itu kita akan masukkan Sorry, aku matikan. Sorry. Aku saya
Oke, kita mulai pembahasan untuk nomor 4 ya. Di sini hal-hal yang penting yang diketahui pada soal kakak highlight warna hijau kekuningan. Kemudian hal-hal penting yang akan menjadi fungsi objektif kakak highlight warna biru. Ini biru ya. Oke. Maka pertama kita misalkan dulu produk A dengan variabel X dan produk B dengan variabel Y. Setelah itu kita masukkan hal-hal yang diketahui ke dalam tabel untuk membentuk suatu pemodelan matematika. Oke. Yang pertama itu ada harga beli untuk produk A. Oke, untuk produk A itu dibeli seharga 2.000. Berarti kita buat di sini 2.000 ya. Karena produk A itu X, maka kita buat 2000X. Kemudian produk B itu dibeli seharga 4.000. Berarti kita buat di sini 4.000Y. Karena produk B itu variabelnya Y. Batasannya untuk harga beli itu sama aja dengan modal ya. Karena kita membeli sesuatu kita butuh modal. Oke, batasannya modalnya di sini adalah 1.600.000 ya. Oke, kemudian dia katakan gudangnya hanya mampu paling banyak itu 500. Berarti maksimal barang yang ditampung itu 500. Kita misalkan barang untuk produk A tadi dengan X ya, dan produk B itu dengan Y. Nah, batasannya adalah 500 karena paling banyak hanya mampu menampung sebanyak 500 unit. Oke, kita perolehlah model matematikanya. Yang pertama, model matematikanya adalah 2000 X ditambah 4000 Y kurang dari atau sama dengan 1.600.000 karena dia modalnya paling banyak 1.600.000 ya, tidak lebih dari itu. Oke, di sini Kakak akan sederhanakan menjadi X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 800 ya. Oke, Kakak bagi sama-sama dengan 2000. Oke, setelah itu yang kedua kita punya X tambah Y. Nih, kurang dari atau sama dengan 500. Hal itu karena dia paling banyak hanya mampu menampung 500 unit ya. Berarti kurang dari atau sama dengan, tidak mungkin lebih dari itu. Oke, jangan lupa syarat program linear. X harus lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Oke, setelah itu kita akan menggambar daerah penyelesaian. Oke, di sini Kakak buat, kita cari dulu titik potongnya untuk menggambar daerah penyelesaian. Oke, kita buat tipot yang pertama. Untuk tipot yang pertama itu untuk X tambah 2Y kurang dari sama dengan 800. Di sini Kakak misalkan menjadi X tambah 2Y sama dengan 800 supaya lebih mudah mencari titik potongnya. Oke, kemudian kita substitusikan jika X sama dengan 0, berarti 2Y-nya akan sama dengan 800. Ya, karena ini kan 0 ditambah 2Y itu 2Y ya. Berarti Y-nya sama dengan 800 bagi 2 itu 400 ya. Berarti titiknya 0,400. Oke, kemudian setelah X-nya sama dengan 0, sekarang kita cari Y-nya yang sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya langsung aja sama dengan 800. Berarti titiknya 800,0. Oke, setelah itu kita cari untuk pertidaksamaan yang kedua, yang X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Masih sama, kita misalkan dulu menjadi X tambah Y sama dengan 500. Oke, kalau X-nya 0, berarti Y-nya langsung aja ya sama dengan 500. Karena 0 tambah Y itu Y ya. Kalau Y-nya yang sama dengan 0, berarti X-nya yang sama dengan 500. Ini titiknya 0,500. Yang ini 500,0. Oke. Kalau kita sudah punya dua buah titik potong untuk masing-masing pertidaksamaan, kita bisa membentuk dua buah garis kendala atau garis batas. Yang pertama itu untuk titik 0,400 yang ini ya, dan 800,0 yang ini. Ya, kita hubungkan. Oke. Kemudian yang 0,500 dan 500,0 yang ini ya.
Oke, kita hubungkan. Oke, setelah kita hubungkan, kita akan cari dulu daerah penyelesaiannya. Oke, untuk yang pertama, untuk pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 800. Kakak substitusikan titik 0,0. Ini 0 ditambah 2 kali 0 itu 0 ya. 0 tambah 0 itu 0. 0 kurang dari 800 ya. Benar. Berarti kita arsir mendekati daerah 0,0. Ini nih. Oke, kemudian yang ini lagi. 0 ditambah 0 kurang dari 500. Benar ya? Berarti kita arsir juga mendekati daerah 0,0. Oke, yang terarsir 2 kali adalah daerah penyelesaiannya. Yang ini ya, Kak, tulis di sini. Oke. Nah, kemudian kita tentukan titik pojok. Oke, di sini titik pojok yang berada di pojok-pojok daerah penyelesaian adalah yang ini. Yang pertama, ini adalah titik A. Titik A itu koordinatnya 0,400. Kemudian ada titik B, tapi belum tahu koordinatnya, nanti kita cari. Dan yang ketiga adalah titik 500,0 atau ini adalah titik C. Oke, sekarang kita cari koordinat titik B. Oke, koordinat titik B adalah eliminasi dari dua buah garis ya, karena dia merupakan perpotongan. Oke, X tambah 2Y sama dengan 800. Dan yang ini lagi X tambah Y sama dengan 500. Oke, di sini kita eliminasi. Langsung bisa ya. X dikurang X itu hasilnya 0. 2Y dikurang Y itu hasilnya Y. 800 dikurang 500 itu hasilnya 300. Oke, sekarang kita substitusikan untuk mendapatkan nilai X. Di sini kakak pakai persamaan yang kedua. X tambah Y sama dengan 500. Berarti X ditambah, masukkan nilai Y-nya. 300 sama dengan 500 ya. Berarti X sama dengan 500 dikurang 300. X-nya sama dengan 200. Oke, kita peroleh koordinat B-nya berarti 200,300 ya. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke dalam tabel untuk mencari yang ditanya, keuntungan terbesar, berarti yang paling maksimum ya. Jangan lupa kita tentukan dulu yang namanya fungsi objektif. Oke, coba kalian baca yang kakak highlight warna biru. Labanya 800 untuk produk B. Oke, yang namanya laba itu keuntungan ya. Berarti kita buat. Nah, 800 itu untuk produk B. Nah, karena dia 800 untuk produk B, berarti nanti kita buat 800Y. Oke, sekarang kita baca lagi yang untuk produk A. Produk A itu berapa labanya ya? Oke, sorry. Produk A. Oke, 800 ini untuk produk A ya. Yang produk B itu 600. Berarti 800X ditambah 600Y. Oke, kita mulai dari titik pojok yang A. Titik pojok yang A itu adalah 0,400. Berarti kita masukin 800 kali 0 ditambah 600 dikali 400 ya. Nah, hasilnya itu adalah 240.000. Kemudian yang B lagi. Nah, yang B itu tadi titiknya 200,300 ya. Berarti 800 dikali 200 ditambah 600 dikali 300. Nah, hasilnya itu adalah 340.000. Dan yang terakhir itu adalah titik C tadi kan. Nah, titik C-nya tadi adalah 500,0. Berarti 800 kali 500 ditambah 600 kali 0. Oke, hasilnya itu adalah 400.000. Nah, dari ketiga keuntungan ini yang paling maksimum adalah keuntungan yang 400.000. Yang ini ya. Oke. Jadi kita bisa simpulkan nih, keuntungan terbesarnya
adalah 400.000 rupiah. Oke, itulah tadi pembahasan untuk nomor 4. Sekarang kakak lanjutin ke pembahasan nomor 5 ya. Ini dia soal nomor 5. Oke, kita mulai pembahasan nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 ini yang kakak highlight warna hijau kuning ini adalah hal-hal penting yang diketahui ya. Sedangkan yang kakak highlight warna biru adalah hal yang diketahui untuk menentukan fungsi objektifnya nanti. Oke, langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu ya. Di sini kakak misalkan, ya tulisan kakak, mobil itu dengan X dan bus itu dengan Y. Oke, setelah kita misalkan mobil dengan X dan bus dengan Y, kita masukkan informasi penting di soal tadi ke dalam tabel ya untuk menentukan model matematika. Oke, luas parkir yang dibutuhkan untuk mobil itu adalah 6 meter persegi. Karena mobil adalah variabelnya X, maka kita berikan X di sini. Kemudian bus itu 24. Karena bus Y kita berikan variabel Y. Sekarang batasan. Nah, luas tempat parkir yang tersedia itu adalah 600, berarti batasannya 600. Kemudian jumlah. Di sini tidak dikatakan berapa jumlah, hanya mengatakan bahwa mampu menampung bus dan mobil itu sebanyak 58 buah. Oke, karena mobil dan bus variabel X dan Y, berarti kita misalkan jumlahnya dengan X untuk mobil dan bus Y. Nah, batasannya adalah 58 karena tadi maksimalnya hanya 58 kan yang banyak ditampung. Oke, kita perolehlah model matematikanya. Yang pertama itu ada 6X, yang ini ya, ditambah 24Y kurang dari sama dengan 600. Karena maksimal tempat parkirnya hanya ada 600. Kemudian X tambah Y kurang dari sama dengan 58. Karena maksimal yang bisa ditampung hanya 58 buah. Jangan lupa syaratnya X harus lebih dari sama dengan 0 dan Y harus lebih dari sama dengan 0 karena ini merupakan program linear. Nah, setelah kita mendapatkan model matematika, sekarang kita akan gambar daerah penyelesaiannya. Sebelum menggambar, kita harus tentukan dulu titik potong untuk membuat garis batas. Oke, di sini kakak akan cari titik potong untuk persamaan yang pertama. Oke, persamaan yang pertama itu maksud kakak adalah pertidaksamaan yang pertama ya adalah 6X tambah 24Y kurang dari sama dengan 600. Di sini kakak misalkan menjadi tanda sama dengan. Jadi 6X tambah 24Y sama dengan 600 ya. Oke, berarti kita substitusikan titik 0,0, maka 6 dikali 0 ditambah 24Y sama dengan 600. Ini untuk X-nya yang sama dengan 0. Oke, berarti ini 0 ya, ditambah 24Y sama dengan 600. Berarti Y-nya sama dengan 25 ya. Oke, kita lanjutin sekarang ke yang Y-nya sama dengan 0. Berarti 6X ditambah 24 kali 0 sama dengan 600. Oke, nah berarti 6X sama dengan 600. X-nya sama dengan 600 dibagi 6 itu 100 ya. Oke, berarti kita peroleh dua buah titik. Yang ini 0,25 dan yang ini 100,0. Nah, ini tadi untuk Y-nya yang sama dengan 0. Oke, sekarang kakak lanjutin ke sini ya. Oke, kita cari untuk yang pertidaksamaan kedua, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 58. Sama, kakak misalkan menjadi tanda sama dengan, menjadi suatu persamaan. Oke, kita cari untuk X yang sama dengan 0. Berarti ini 0 ditambah Y sama dengan 58. Y-nya sama dengan 58. Kita perolehlah titik 0,58. Ini untuk
X-nya yang sama dengan 0. Sekarang kita cari yang Y-nya sama dengan 0. Berarti X ditambah 0 sama dengan 58. X-nya sama dengan 58. Kita peroleh titik 58,0. Ini untuk Y-nya yang sama dengan 0. Oke, sekarang kita gambar keempat titik potong ini ke dalam satu bidang kartesius, akan membentuk dua buah garis batas. Yang pertama yang ini dulu ya. Ada 0,25 dan 100,0. Oke, kita hubungkan menjadi satu garis. Dan yang ini lagi 0,58 dan 58,0. Kita hubungkan menjadi satu buah garis lagi ya. Oke, kita sudah peroleh dua buah garis batas. Barulah kita tentukan daerah penyelesaian dengan cara mengarsir ya. Oke, di sini kita akan substitusikan titik 0,0 ke dua buah pertidaksamaan. Yang pertama yang ini dulu ya. 6 dikali 0 itu 0, ditambah 24 kali 0 itu 0. 0 ditambah 0 itu hasilnya 0, kurang dari sama dengan 600. Benar ya, maka kita arsir mendekati titik 0,0. Oke, titik 0,0 yang ini ya. Oke, untuk yang kedua masih sama, kita substitusikan titik 0,0. Ini 0 ditambah 0 itu hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 58. Benar ya, maka kalau benar kita arsir juga mendekati titik 0,0. Oke, yang terarsir dua kali adalah daerah penyelesaian. Oke, sekarang kita tentukan titik pojok pada daerah penyelesaiannya ya. Yang ini ada satu nih. Ini berarti titik A 0,25. Ini titik B nanti kita tentukan, dan yang terakhir ada titik C. Titik C koordinatnya adalah 58,0. Oke, sekarang baru kita tentukan koordinat titik B-nya ya. Karena titik B adalah perpotongan dari dua buah garis tadi, maka kita akan mengeliminasi persamaannya ya. Oke, di sini kita akan eliminasi persamaan 6x tambah 24y sama dengan 600, dan x tambah y sama dengan 58. Nah, di sini kakak akan mengeliminasi x-nya, berarti di atas kali 1, di bawah kali 6. Di atas tetap ya, 6x ditambah 24y sama dengan 600. Nah, di bawah ini berarti 6x ditambah 6y, karena 6 kali x itu 6x, dan 6 kali y itu 6y. Nah, 6 dikali 58 itu hasilnya adalah 348. Baru kita eliminasi. 6x dikurang 6x itu hasilnya 0 ya. 24y dikurang 6y itu hasilnya adalah 18y. 600 dikurang 348 itu hasilnya 252. Maka y-nya 252 dibagi 18 itu hasilnya 14. Oke, sekarang kita substitusikan. Di sini kita akan substitusikan ke persamaan yang kedua supaya lebih sederhana ya. Berarti x ditambah y sama dengan 58. X ditambah y-nya tadi berapa? 14 ya. 14 sama dengan 58. Maka x sama dengan 58 dikurang 14. Dan x hasilnya adalah 44. Maka koordinat titik B-nya adalah 44,14. Oke. Sekarang kita akan tentukan biaya parkir yang paling banyak. Itu dimaksudnya adalah nilai maksimumnya. Oke, untuk menentukan nilai maksimum kita gunakan titik pojok, 3 buah titik pojok tadi ya. Tetapi kita harus tentukan dulu fungsi objektif. Di sini dikatakan biaya parkirnya yang warna biru ya, itu udah 5.000 dan busnya 7.000. Berarti kalau mobilnya 5.000 berarti 5.000x ya. Kita buat di sini. 5.000x ditambah busnya itu adalah 7.000, berarti 7.000 y. Oke, kita substitusikan dulu untuk titik A. Titik A tadi adalah 0,25. Yang ini ya. Berarti 5.000 dikali 0 ditambah 7.000 dikali 25. Nah, itu hasilnya adalah 187.500.
Oke, kemudian titik B. Nah, titik B tadi titiknya adalah 44,14. Berarti 5.000 dikali 44 ditambah 7.000 dikali 14. Nah, hasilnya adalah 325.000. Dan yang terakhir adalah titik C. Titik C itu adalah 58,0. Berarti 5.000 dikali 58 ditambah 7.000 kali 0. Dan hasilnya adalah 290.000. Nah, karena dia minta biaya parkir yang paling banyak, berarti kita lihat dari ketiga ini mana yang paling besar. Yang 325.000 ya. Berarti inilah biaya maksimumnya. Nah, jadi hasil dari biaya parkir yang paling banyak adalah 325.000. Nah, itulah tadi penyelesaian untuk nomor 5. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Nah, berikut ini soalnya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan nomor 6. Nah, sama yang kakak highlight warna kuning kehijauan ini adalah hal-hal penting untuk menentukan model matematika. Sedangkan yang kakak highlight warna biru ini adalah hal-hal penting untuk menentukan titik fungsi objektifnya. Oke, kita misalkan terlebih dahulu mobil dengan X sama ya dengan yang tadi, dan bus itu Y. Oke, setelah kita misalkan, kita masukkan hal-hal yang diketahui pada soal ke dalam tabel. Oke, yang pertama dia bilang luas daerah parkir 360 ya. Mobilnya 6 meter persegi dan busnya 24 meter persegi. Berarti kita buat di sini 6x karena mobil itu variabelnya x, dan Y 24y karena bus itu variabelnya Y. Batasannya 360 ya, karena maksimal luas daerah parkirnya hanya 360. Jumlah di sini dikatakan daerah parkir tersebut dapat memuat paling banyak, berarti maksimal ya, jumlahnya 30 kendaraan. Nah, dia tidak katakan berapa untuk mobil dan berapa untuk bus, berarti kita buat saja di sini X dan di sini Y. Oke, sekarang kita peroleh model matematikanya ya. Yang pertama ada 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 360 karena maksimalnya 360 ya. Nah, yang untuk pertidaksamaan pertama ini bisa kita sederhanakan ya menjadi X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 60, sama-sama dibagi 6. Oke, yang kedua itu ada X ditambah Y kurang dari sama dengan 30 ya. Dan jangan lupa syarat untuk program linear, X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan tentukan titik potong. Oke, pertidaksamaan yang pertama itu ada X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Kita misalkan menjadi tanda sama dengan ya agar lebih mudah. Oke, setelah itu kita substitusikan titik 0,0. Yang pertama untuk X sama dengan 0, berarti 4Y-nya sama dengan 60. Y-nya sama dengan 60 bagi 4, maka Y-nya adalah 15. Oke, maka lanjutin ke atas ya, ke sebelah sini. Berikutnya untuk Y-nya yang sama dengan 0. Oke, berarti X-nya sama dengan 60 ya, karena 4 kali 0 itu 0 ya, langsung aja X-nya sama dengan 60. Berarti ini titiknya 60,0. Oke, pertidaksamaan yang kedua itu ada X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Sama yang ini juga kita misalkan dengan tanda sama dengan ya. Oke, kita masukkan untuk X-nya dulu sama dengan 0. 1,
berarti Y-nya sama dengan 30. Titiknya yang ini 0,30. Kemudian Y-nya yang sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 30. Berarti titiknya 30,0. Oke, setelah kita mendapatkan 4 buah titik kosong, sekarang kita gambar garis batasnya ya. Yang pertama yang ini dulu. Ini titiknya tadi 0. Oke, kakak buat dulu. 0,15. Nah, 0,15 itu yang ini ya. Dan yang kedua itu ada 60,0 yang ini ya. Oke, kita hubungkan kedua titik tadi menjadi satu buah garis. Oke, kemudian yang kedua itu titiknya ada 30,0 dan 0,30. Oke, ini juga sama, kita hubungkan menjadi satu buah garis. Oke, nah kita tentukan daerah penyelesaiannya. Ini kakak pakai cara langsung aja ya biar cepat. Karena kedua tandanya kurang dari sama dengan, berarti sama-sama kita akhirnya itu di bawah garis pembatasnya ya, atau menuju ke arah titik 0,0. Karena dia kurang dari sama dengan. Nah, ini juga arahnya ke arah sini. Nah, yang terersir 2 kali itu adalah daerah penyelesaiannya. Oke, kenapa di sini enggak? Ingat, dia ada syarat X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Oke, sekarang kita tentukan titik pojoknya. Yang ini dulu ya, yang ada di daerah penyelesaian. Ini titik 0,15. Dan ini titik B. Kita cari koordinatnya. Dan terakhir ini adalah titik C. Titik C koordinatnya adalah 30,0. Oke, sekarang baru kita cari koordinat titik B. Oke, karena titik B adalah perpotongan dari kedua garis batas, maka kita eliminasi persamaannya, yaitu X tambah 4Y sama dengan 60 dan X tambah Y tadi sama dengan 30 ya. Oke, di sini kita langsung bisa mengeliminasi variabel X-nya ya. X kurang X itu 0. 4Y dikurang Y itu hasilnya 3Y. 60 kurang 30 hasilnya 30. Y sama dengan 30 bagi 3 itu 10 ya. Oke, sekarang kita substitusikan. Di sini kakak substitusikan ke persamaan yang kedua supaya lebih sederhana. Oke, X ditambah Y-nya gantikan dengan 10 tadi. X sama dengan 30 dikurang 10 ya, maka X-nya sama dengan 20. Kita peroleh koordinat B-nya 20,10. Oke, sekarang kita akan tentukan nilai maksimum. Kenapa? Karena yang ditanya adalah pendapatan terbesar. Oke, kita masukkan ke tabel, tetapi kita harus tentukan terlebih dahulu fungsi objektifnya. Di sini dikatakan tarif parkir itu adalah 2.000 untuk mobil dan 5.000 untuk bus. Berarti Z-nya sama dengan 2.000 X ditambah 5.000 Y. Karena mobil itu X dan bus itu Y. Oke, kita substitusikan untuk titik yang pertama itu ada titik A. Titik A itu 0,15. Berarti 2.000 dikali 0 ditambah 5.000 dikali 15. Oke, nah itu hasilnya adalah 75.000. Oke, yang titik kedua itu adalah titik 20,10 titik B-nya. Jadi 2.000 dikali 20 ditambah 5.000 dikali 10. Nah, itu hasilnya adalah 90.000. Dan yang terakhir adalah titik C. Titik C tadi adalah 30,0. Berarti 2.000 kali 30 ditambah 5.000 kali 0. Oke, hasilnya adalah 60.000. Nah, karena yang ditanya tadi adalah pendapatan terbesar, kita lihat dari ketiga ini mana yang paling besar nilainya. Tentu saja yang 90.000 ya, yang ini. Oke, jadi pendapatan terbesar yang diperoleh adalah 90.000.
Nah, itulah tadi pembahasan nomor 6. Sekarang kakak lanjutin ke nomor 7 ya. Nah, berikut ini soalnya. Oke, kita mulai untuk penyelesaian nomor 7 ya. Jadi pada nomor 7 ini dia minta nilai maksimum dari fungsi 7x ditambah 65y. Nah, di sini diketahui gambar dan daerah penyelesaiannya. Yang ini ya, daerah penyelesaiannya. Kakak buat di sini. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke, di sini kita bisa langsung menentukan titik pojok. Oke, titik yang ini adalah titik A. Titik A titiknya adalah 0,15. Sedangkan di sini titik B. Titik B belum tahu ya, nanti kita tentukan. Dan di sini adalah titik C. Titik C-nya 12,0. Oke, untuk menentukan titik B kita perlu mengeliminasikan dua buah garis ini. Makanya kita harus tahu dulu berapa pertidaksamaan dari dua buah garis ini. Oke. Nah, buat yang pertama ya, garis pertama itu titiknya, ini titik garis pertama. Titiknya itu ada 12,0 dan yang ini ya, berarti 0,20. Oke, ini bisa langsung kita buat menjadi ini tuh bisa langsung kita buat menjadi 20x ditambah 12y. Ini ya, 20x ditambah 12y. Kenapa bisa seperti itu Kak? Karena kan ini tadi kan disubstitusikan. Jadi kita bisa langsung cari. Kalau di sini x-nya 0, otomatis y-nya yang sama dengan 12 dibagi nanti sorry sama dengan 20 dikali 12 itu kan hasilnya 240. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena misalnya ya, x-nya sama dengan 0. Berarti 20 kali 0 itu 0 kan? Sisalah 12y. Berarti y-nya sama dengan 240 dibagi 12. Hasilnya 20 kan? Dapatlah titik 0,20. Begitu juga misalnya y-nya kita substitusikan nilai 0, berarti 12 kali 0 itu kan 0. Sisalah 20x, berarti 20x-nya sama dengan 240. X-nya 240 dibagi 20, hasilnya 12 X-nya, makanya 12,0. Oke, ini bisa kita sederhanakan menjadi 5x ditambah 3y sama dengan 60. Atau sama-sama kakak bagi 4. Itu untuk garis yang pertama. Sekarang kita cari untuk garis yang kedua. Oke, titik garis kedua itu yang ini ya. Itu titiknya ada 20,0 dan 0,15. Oke, ini berarti 15x ditambah 20y sama dengan 20 dikali 15 itu adalah 270. Oke, ini menjadi 15x, yang ini jadi 20y ya. Posisinya bisa dibalik. Kemudian 20 dikali 15 itu 270. Kenapa Kak? Sama dengan yang tadi. Kalau kita masukkan x sama dengan 0, berarti ini 0 ya. 20y sama dengan 270. Y-nya sama dengan 270 dibagi 20. Hasilnya 15. Kalau misalnya y-nya yang 0, berarti ini 0 ya. 15x sama dengan 270. Berarti x-nya sama dengan 270 dibagi 15. Hasilnya 20. Gitu. Nah, ini juga kakak sederhanakan menjadi 5x ditambah 6y sama dengan 90. Ini kakak bagi 3. Oke. Nah, setelah kita peroleh nih persamaan untuk garis pertama dan garis kedua, barulah kita eliminasi. Kak, kenapa tandanya sama dengan? Kenapa tidak menggunakan tanda pertidaksamaan? Karena kita kan akan mengeliminasi, akan lebih mudah menggunakan tanda sama dengan. Dan di pertidaksamaannya itu pasti menggunakan tanda sama dengan, kurang dari sama dengan.
Karena apakah pakai sama dengan? Karena garis pada soal itu tidak putus-putus alias nyambung. Makanya bisa menggunakan tanda sama dengan. Oke, kita eliminasi ya. Oke, kita eliminasi 5x tambah 3y sama dengan 60 dan 5x tambah 6y sama dengan 90. 5x dikurang 5x itu hasilnya 0. 3y dikurang 6y itu hasilnya negatif 3y. 60 dikurang 90 itu negatif 30. Maka y-nya sama dengan 10 ya, karena negatif 30 dibagi negatif 3. Setelah itu kita substitusi. Di sini kakak akan substitusi ke persamaan yang pertama. 5x tambah 3, y-nya langsung kita ganti jadi 10 ya, sama dengan 60. Berarti 5x ditambah 3 kali 10 itu 30 ya, sama dengan 60. 5x sama dengan 60 dikurang 30. 5x itu sama dengan 30. Nah, x-nya sama dengan 30 dibagi 5 itu hasilnya 6. Barulah kita dapatkan koordinat B itu adalah 6,10. Ini ya, 6,10. Oke, setelah itu karena dia minta nilai maksimum, kita substitusikan satu persatu titik pojok ke dalam fungsinya ya. Oke. Pertama itu ini kakak buat di atasnya uji titik pojok. Oke. Titik yang pertama itu titik A. Titik A itu tadi 0,15. Berarti kita masukkan ke sini ya. 7 kali 0 ditambah 6 kali 15. Nah, itu hasilnya adalah 90. Kemudian yang B. Yang B tadi titiknya 6,10. Berarti 7 kali 6 ditambah 6 kali 10. Nah, itu hasilnya adalah 102. Dan titik yang terakhir yang kita uji adalah titik C, itu 12,0. Tadi 7 kali 12 ditambah 6 kali 0. Nah, itu hasilnya adalah 84. Karena dia tanya nilai maksimum, berarti kita lihat dari ketiga titik ini mana yang menghasilkan nilai paling besar, yang 102 ya. Oke. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah 102. Oke, itulah tadi pembahasan untuk nomor 7. Sekarang kakak lanjutkan ke nomor 8 ya. Nah, berikut ini soal untuk nomor 8. Pembahasan untuk nomor 8. Jadi yang kakak highlight warna kuning ini adalah hal-hal yang diketahui untuk membuat model matematika, dan yang kakak highlight warna biru ini adalah hal-hal penting untuk membuat fungsi objektif. Oke, langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu. Di sini kakak misalkan kue A atau jenis A itu dengan X ya, dan kue jenis B itu dengan Y. Oke, sekarang kita masukkan informasinya ke dalam tabel. Kue A itu membutuhkan tepungnya itu sebanyak 60 ya. Dan gulanya itu sebanyak 20 gram. Oke. Karena ini X, maka kakak buat dua-duanya menjadi X. Kemudian kue B. Kue B itu untuk gulanya dia membutuhkan 20 gram. Kemudian untuk tepungnya dia membutuhkan 40 gram. Berarti ini Y dan Y, karena kue B tadi dimisahkan dengan variabel Y. Sekarang batasan. Pada batasan di soal dikatakan bahwa untuk membuat kue itu mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung. Itu sebagai batasannya ya. Tapi gulanya 4 kg. Nah, karena di soal itu menggunakan gram, maka persediaannya juga kita harus menjadikan gram. Nah, 4 kg itu sama dengan 4000 gram.
Sedangkan 9 kg itu sama dengan 9.000 gram. Nah, kita peroleh nih model matematikanya. Yang pertama itu kita punya 20x ditambah 20y kurang dari atau sama dengan 400, karena itu paling maksimal ya, 4000, sorry. Nah, yang kedua itu kita punya 60x ditambah 40y kurang dari sama dengan 9000. Oke, jangan lupa syarat program linier, x-nya lebih dari 0 dan y-nya juga harus lebih dari 0. Oke, yang pertidasamaan pertama ini bisa kakak sederhanain ya. Jadi x tambah y kurang dari sama dengan 200. Yang kedua ini juga kita bisa sederhanakan menjadi 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 450. Oke, sama-sama bisa disederhanain ya. Oke, setelah itu kita akan buat penyelesaiannya pada grafik kartesius. Tetapi sebelumnya kita tentukan dulu titik-titik potongnya ya. Nah, kakak buat titik potongnya di sebelah sini. Oke, yang pertama itu untuk pertidasamaan yang x tambah y kurang dari sama dengan 200. Yang ini ya. Berarti kita kakak misalkan dulu menjadi x tambah y sama dengan 200. Oke, ini x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 200 ya. Bisa langsung, berarti titiknya 0,200. Jika y-nya sama dengan 0, berarti x-nya juga langsung 200. Maka ini 200,0. Oke, sekarang kita ke pertidasamaan yang kedua. 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 450. Kakak misalkan menjadi 3x tambah 2y sama dengan 450. Sama, jika x-nya sama dengan 0, berarti 2y-nya sama dengan 450. Y-nya itu sama dengan 225. Berarti titiknya 0,225. Oke, jika y-nya yang sama dengan 0, berarti langsung ya 3x sama dengan 450. Maka x-nya sama dengan 450 bagi 3 itu 150. Berarti ini 150,0. Oke, sekarang kita buat 4 buah titik potong ini menjadi 2 buah garis batas ya ke dalam kartesius bidang kartesius ini. Yang pertama itu ada 0,200 dan 200,0. Kita hubungkan ya membentuk satu buah garis. Oke, yang kedua itu ada 0,225 dan 150,0. Oke, kita hubungkan juga agar menjadi satu buah garis. Oke, sip. Sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Ini juga langsung kakak ya, karena sama-sama kurang dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Berarti kita arsirnya itu di bawah garis batasnya atau menuju titik 0,0. Oke, yang pertama ini dulu. Juga karena dia sama ya, semuanya pasti sama dengan. Oke, yang terarsir 2 kali adalah himpunan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, sekarang kita tentukan titik pojok yang ini ya. Ini titik A berarti 0,200, kemudian titik B dan titik C. Titik C-nya adalah 150,0. Oke, sekarang kita tentukan koordinat dari titik B-nya. Oke, titik B tadi perpotongan dari 2 buah garis kendala ya atau garis batas. Berarti kakak akan eliminasi x tambah y sama dengan 200 tadi kan yang ini. Dan yang ini ya, 3x tambah 2y sama dengan 450. Oke, di sini kakak akan mengeliminasi variabel y-nya. Berarti yang atas kakak kali 2, yang bawah kakak kali 1. Ini berarti 2x tambah 2y sama dengan 400. Kemudian yang ini tetap ya, karena
dimana dia kali 1. Oke, kita kurang 2y kurang 2y itu 0. 2x kurang 3x itu negatif x. 400 kurang 450 itu negatif 50. Berarti x nya sama dengan 50. Oke, setelah kita peroleh x-nya 50, kita cari nilai y-nya ya, kita substitusi. Karena substitusi ke persamaan yang pertama. Oke, berarti ini 50 ditambah y sama dengan 200. Berarti y-nya itu 200 dikurang 50, berarti 150. Berarti kita peroleh koordinat dari b-nya adalah 50,150. Oke, yang ini ya. 50,150. Nah, setelah itu kita akan tentukan pendapatan maksimumnya dengan cara mensubstitusikan ketiga titik pojok ke dalam fungsi objektif. Oke, kita tentukan fungsi objektifnya ya. Di sini dikatakan bahwa kue A dijual dengan harga 4.000, berarti 4.000x ditambah kue B-nya dijual dengan harga 3.000, berarti 3.000y. Oke, untuk titik yang pertama itu ada titik A. Titik A tadi 0,200, berarti 4.000 kali 0 ditambah 3.000 kali 200 ya. Nah, hasilnya itu adalah 600.000. Oke, titik yang B. Yang B tadi 50,150. Berarti 4.000 dikali 50 ditambah 3.000 dikali 150. Nah, hasilnya itu adalah 650.000. Dan titik yang terakhir adalah titik C. Titik C tadi 150,0. Berarti 4.000 kali 150 ditambah 3.000 kali 0. Nah, hasilnya itu adalah 600.000. Bukan 600.000 ya. Tetapi ya 600.000. Oke. Nah, itulah tadi 3 nilai titik pojok. Sekarang karena dia minta pendapatan maksimum, kita lihat dari ketiga titik tadi mana yang paling besar, dan yang paling besar itu adalah yang ini ya, 650.000. Nah, berarti pendapatan maksimum yang diperoleh oleh pembuat kue tadi adalah 650.000. Oke, itulah tadi pembahasan untuk nomor 8. Sekarang kakak lanjutin ke pembahasan nomor 9. Nah, berikut ini soal untuk nomor 9. Oke, sekarang kita bahas nomor 9. Nah, untuk nomor 9 ini, maaf ya, kakak tambah yang warna biru ini adalah hal yang penting untuk menentukan fungsi objektif. Nah, yang kakak highlight warna kuning ini adalah hal penting untuk menentukan model matematika. Oke, pertama kita misalkan terlebih dahulu ya. Oke, di sini kakak misalkan bakso itu dengan X dan S itu dengan Y. Oke, untuk Ani dan kawan-kawannya itu membayar tidak lebih dari 35.000 untuk 4 mangkok bakso, berarti 4X dan 6Y. Kemudian Andi itu membayar tidak lebih dari 50.000. Nah, dia memesan 8 bakso dan 3S, berarti 8X dan 3Y ya. Oke, model matematikanya berarti 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 35.000 ya. Kemudian 8X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 50.000. Jangan lupa X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0 karena program linear. Oke, sekarang kita tentukan titik potong ya.
titik potong. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama dulu, 4x ditambah 6y kurang dari sama dengan 35.000. Oke, di sini kakak misalkan dengan tanda sama dengan ya. Oke, setelah itu kita buat x-nya sama dengan 0. Berarti 6y-nya sama dengan 35.000. Maka y-nya sama dengan 35.000 per 6. Oke, kakak lanjutin ke sini. Oke, setelah itu, setelah x-nya sama dengan 0, kita buat y-nya yang sama dengan 0. Berarti 4x itu sama dengan 35.000. Maka x-nya sama dengan 35.000 dibagi 4, atau x-nya sama dengan 8.750. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua itu ada 8x tambah 3y kurang dari sama dengan 50.000. Oke, ini kita misalkan juga dengan 8x tambah 3y sama dengan ya 50.000. Oke, untuk x-nya sama dengan 0, berarti 3y-nya sama dengan 50.000 ya. Berarti y-nya sama dengan 50.000 dibagi 3. Nah, itu hasilnya adalah 12.500. Oke, untuk y-nya sekarang yang sama dengan 0, berarti 8x-nya sama dengan 50.000. Berarti x sama dengan 50.000 dibagi 8, itu hasilnya 6.250. Oke, setelah itu kita gambar ya dua garis batas ke dalam bidang kartesius menggunakan 4 buah titik ini. Oke, titik yang pertama, oke ini sorry ya kakak buat di bawahnya. Ini berarti 0,35.000 per 6. Oke, sedangkan ini 8.750,0. Yang ini 0,12.500 dan yang ini 6.250,0. Oke, ini 0,35.000 per 6 tuh yang ini. Kemudian yang ini ya 8.750,0. Oke, kita hubungkan menjadi satu buah garis batas. Oke, setelah itu untuk yang kedua itu ada 0,12.500 dan 6.250,0. Oke, kita hubungkan menjadi satu buah garis lagi. Oke, kita tentukan daerah penyelesaiannya. Yang ini kakak juga langsung ya, karena tandanya semuanya kurang dari sama dengan, berarti kita arsir di bawah garis batasnya untuk keduanya, karena dia semuanya kurang dari sama dengan. Yang ini ya. Nah, atau mendekati titik 0,0. Yang terarsir 2 kali itu adalah daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Kakak tulis di sini HP. Oke, kita tentukan titik pojoknya yang berada di pojok-pojok daerah penyelesaian. Yang ini ya, berarti ini titik A. Berarti 0,35.000 per 6. Ini titik B dan yang ini titik C. Berarti 6.250,0. Oke, kita tentukan terlebih dahulu koordinat titik B. Oke, kita akan eliminasi kedua buah garis tadi ya yang udah dimisalkan dengan tanda sama dengan. Berarti yang ini 4x tambah 6y sama dengan 35.000 dan 8x ditambah 3y sama dengan 50.000. Oke, di sini kakak akan mengeliminasi yaitu untuk titik x-nya ya, untuk variabel x-nya berarti di atas kali 8 di bawah kali 4. Oke. Nah, 8 dikali 4 itu berarti 32x. Ditambah
8 kali 6 itu 48Y ya, sama dengan 8 kali 35. Oke, 280.000. Oke, kemudian 4 kali 8 itu juga 32X ditambah 4 kali 3 itu 12Y sama dengan 4 kali 5 itu berarti 200.000. Oke, kita kurangkan ya. 32 kurang 32X itu 0. 48 dikurang 12 itu berarti ini 36Y ya. Ini 80.000. Berarti Y-nya sama dengan 80.000 dibagi 6. Itu adalah 2.500. Oke, sekarang kita substitusikan. Di sini kakak akan substitusikan kepersamaan yang pertama ya. Oke. Berarti di sini 4X ditambah 6Y sama dengan 35.000. Nah, berarti 4X ditambah 6 dikali 2.500 sama dengan 35.000. 4X ditambah 6 dikali 2.500 ya. Itu hasilnya adalah 15.000. 4X-nya sama dengan 35.000 dikurang 15.000, itu berarti 20.000 ya. Berarti X-nya sama dengan 5.000. Oke, berarti kita peroleh titik B-nya itu adalah 5.000, 2.500. 5.000 ya. Oke, sekarang kita akan tentukan maksimumnya yang harus dibayar jika mereka memesan 5 mangkok bakso dan 3 gelas X. Berarti fungsi objektifnya, karena yang dipesan itu 5 mangkok bakso berarti 5X ditambah 3 gelas es ya, berarti 3Y. Oke, kita uji dulu untuk titik potong yang pertama, yaitu yang A. Oke, yang A itu berarti 0,35.000 per 6. Berarti 5 kali 0 ditambah 3 kali 35.000 per 6. Oke, ini syarat ini berarti 2 ya. Oke, berarti 35.000 bagi 2, 17.500 ya. Oke, kemudian yang koordinat B. Koordinat B itu 5.000, 2.500. Berarti 5 kali 5.000 ditambah 3 kali 2.500. Nah, itu hasilnya adalah 32.500. Dan yang terakhir koordinat C itu 6.250,0. Berarti 5 dikali 6.250 ditambah 3 kali 0. Itu hasilnya adalah 31.250. Oke, karena dia tanya biaya maksimumnya yang harus dibayar, berarti kita lihat yang paling besar. Oke, yang paling besar itu adalah 32.500 ya, yang ini. Nah, oke, itulah berarti maksimumnya. Oke, itulah tadi pembahasan untuk nomor 9. Sekarang kakak lanjutkan ke pembahasan nomor terakhir, yaitu nomor 10. Dan inilah soal nomor 10. Mulai pembahasan untuk nomor terakhir ya.
terakhir ini kan yang ditanya nilai minimum dari fungsi objektif 5x tambah 10y. Oke. Nah, himpunan penyelesaiannya itu terdapat pada grafik di soal ya. Berarti kalau untuk menentukan nilai minimum, kita tentukan dulu titik potongnya. Oke, di sini kita tentukan dulu titik pojok. Sorry. Yang ini titik A, berarti ini 0,32 ya. Oke, ini ada titik B. Tapi kita belum tahu koordinatnya. Yang ini ada titik C dan yang terakhir ada titik D. Titik D ini koordinatnya 48,0. Oke. Di sini kakak akan kasih nama garis-garisnya. Oke. Yang ini garis 1. Oke, yang ini garis 2. Dan yang ini garis 3. Oke. Nah, kita akan tentukan dulu yang pertama itu adalah koordinat titik B. Nah, untuk koordinat titik B ini memotong garis pertama dan garis kedua ya. Nah, oke, kakak buat di sini garis pertama dan garis kedua. Oke, kita buat di sini ya. Untuk garis pertama itu titiknya dia punya 16,0 dan nih 32,0. Berarti yang sama kayak yang tadi ya, kita bisa buat berarti 0,32 ya. Ini kakak coret ya. Sorry, ini 0,32. Berarti bisa langsung ditukar loh. 32x ditambah 16y sama dengan 16 dikali 32. Kakak buat kayak gitu aja dulu. Oke, yang berikutnya itu adalah garis kedua. Nah, garis kedua itu titiknya lihat di sini yang ini ya, 36,0 dan ini 0,24. Berarti persamaannya itu adalah 24x ditambah 36y sama dengan 36 dikali 24. Oke, di sini banyak yang pasti bertanya, kenapa kakak buat sama dengan ya? Kenapa kakak nggak buat tanda untuk pertidaksamaan? Itu karena kan kalau untuk pertidaksamaan itu pasti ada kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, kakak pakai yang sama dengannya. Dan juga kenapa dia bisa sama dengan? Karena ini garisnya itu tidak putus-putus, makanya bisa kita buat sama dengan. Nah, oke. Kemudian kita akan eliminasi kedua garis ini ya. Oke, kakak buat di bawahnya, kita eliminasi. Jadi 32x ditambah 16y sama dengan 16 dikali 32. Ini 24x ditambah 36y sama dengan 36 kali 24. Nah, yang ini kakak sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 16. Oke, berarti 32 itu dibagi 16 hasilnya adalah 2 ya. 2x tambah y sama dengan, ini kita bagi dengan 16 tadi hasilnya 32. Oke. Nah, yang berikutnya yang bawah ini kakak eliminasi juga. Bukan kakak eliminasi tapi kakak sederhanakan. Itu sama-sama kakak bagi 24. Berarti ini x ditambah 3/2y sama dengan ini 36 ya, karena dibagi 24. Oke, baru kita eliminasi. Oke. Nah, sebelum mengeliminasi ini, oke, yang atas itu kakak kalikan 1, yang di bawah kakak kalikan 2 karena ingin mengeliminasi x-nya. Berarti yang ini 2x tambah y sama dengan 32. Yang bawah itu jadi 2x ditambah 3y ya, karena ini dan ini 2 dikali 2 bisa dicoret, ini sama dengan 36. Baru kita eliminasi. 2 dikurang 2 itu hasilnya 0. Y dikurang 3y itu berarti
negatif 2Y. 32 dikurang 36 itu berarti negatif 4. Berarti Y-nya sama dengan negatif 4 bagi negatif 2. Itu berarti 2. Nah, oke, setelah mendapatkan Y-nya, barulah kita cari X-nya. Oke, sorry, maaf ya. Dikali 36 itu kan 72. Baru kita kurangkan 2X dikurang 2X itu berarti 0. Y dikurang 3Y itu hasilnya negatif 2Y. 32 dikurang 72 itu adalah negatif 40. Berarti Y-nya negatif 40 dibagi negatif 2 itu berarti 20. Oke, sekarang kita substitusikan untuk mencari nilai X-nya. Kakak akan substitusikan ke persamaan yang kedua. Berarti X ditambah 3/2 Y kan, Y-nya kita ganti dengan 20 ya, sama dengan 36. Ini 10 ya. Berarti X ditambah 3 kali 10 itu 30 sama dengan 36. X-nya 36 dikurang 30 itu berarti 6. Oke, berarti kita peroleh koordinat dari titik B. Koordinatnya adalah 6,20. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita cari koordinat untuk titik C-nya lagi. Yang kedua itu adalah koordinat C. Oke, C itu adalah perpotongan dari garis kedua dan garis ketiga. Oke, karena dia perpotongan dari garis kedua dan garis ketiga, maka langsung ya. Pertama kita cari dulu yang untuk garis kedua. Oke, garis kedua tadi udah dapet ya. Yang ini, yang di sini tadi, berarti 24X ditambah 36Y sama dengan 36 kali 24. Atau sama saja dengan X ditambah 3/2Y sama dengan 36. Oke, sekarang kita cari untuk yang garis ketiga. Oke. Nah, garis ketiga itu titiknya adalah 48,0 dan 0,16. Berarti ini tuh adalah 16X ditambah 48Y sama dengan 48 kali 16 ya. Oke, nah ini bisa kita sederhanain. Semuanya kita bagi 16 menjadi X ditambah 3Y sama dengan 48. Nah, kita eliminasi sekarang. Oke, kita eliminasi X ditambah 3/2Y sama dengan 36 dan X ditambah 3Y sama dengan 48. Oke, kita kurangkan. Nah, X kurang X ini kan hasilnya 0. 3/2Y dikurang 3Y itu hasilnya negatif 3/2Y sama dengan 36 dikurang 48 itu sama dengan negatif 12Y. Negatif 12. Oke, berarti Y-nya itu adalah sama dengan 8. Karena negatif 12 dibagi dengan negatif 3/2. Oke. Sekarang kita cari untuk X-nya. Kakak substitusikan ke persamaan yang kedua. Berarti X ditambah 3, Y-nya tadi kan 8. Kita gantikan dengan 8.
Nah, berarti X ditambah 3 kali 8 itu adalah 24. Berarti X-nya sama dengan 48 dikurang 24 itu sama dengan 24. Berarti koordinat titik C-nya adalah 24,48. 24,8 ya. Sorry. Oke, kita buat di sini 24,8. Nah, kita udah peroleh semua nih ketiga titik pojoknya. Sekarang 3 titik pojok tadi kita masukkan ke dalam fungsi objektif agar mendapatkan nilai yang minimum. Oke. Di sini ya, di sini ada titik pojok. Oke, di sini 5x ditambah 10y. Nah, ini yang ditanya adalah 5x. Yang pertama itu ada titik A tadi kan. Titik A tadi 0,32. Berarti 5 kali 0 ditambah 10 kali 32. Berarti 320. Kemudian titik B tadi 6,20. Berarti 6 kali 0 ditambah 10 kali 20. 5 kali 6. Oke. Itu berarti hasilnya 230. Oke, yang berikutnya itu adalah titik C. Titik C-nya tadi 24,8. Berarti 5 kali 24 ditambah 10 kali 8. Berarti hasilnya adalah 200. Dan yang terakhir adalah titik D. Titik D tadi 48,0. Berarti 5 dikali 48 ditambah 10 kali 0. Hasilnya adalah 240. Nah, karena yang ditanya tadi nilai minimum, berarti kita lihat yang paling kecil. Dan yang paling kecil itu adalah 200. Jadi hasilnya, nah, nilai minimumnya adalah 200. Nah, itulah tadi pembahasan untuk nomor 10. Nah, udah semua nih nomornya kita bahas. Kakak